Selamat datang di channel ini. Di video ini saya akan membawakan film berjudul Sisu yang dirilis pada tahun 2023. Jadi film ini mengisahkan seorang pria tua yang berhasil menemukan sembokan emas murni. Namun sayangnya dia mendapatkan gangguan dari rombongan tentara Nazi yang ingin merampas penghasilannya. Dia pun tidak tinggal diam. Lantas bagaimana caranya melawan tentara Nazi? Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke alur film. Kok nggak ada anjing hilang goblok. Berlatar pada tahun 1944, Uni Soviet dan Finlandia memutuskan untuk melakukan kejahatan senjata dengan komplotan tentara Nazi. Dan berkat keputusan ini, maka tentara Nazi harus mundur dari wilayah tersebut. Kemudian kita diperkenalkan dengan Atami Kompi, yang merupakan mantan komandan pasukan khusus. Dia adalah tentara paling kuat yang pernah dimiliki Finlandia. Namun ketika usianya semakin tuir, Atami memilih untuk pensiun dari jabatannya dan menjadi penambang emas. Dia menambang di wilayah bernama Lapland yang merupakan bekas medan perang. Selain berkemah, Atami juga ditemani oleh anjing dan kuda kesayangannya yang selalu menemaninya. Atami hanya fokus pada satu tujuan, yaitu mencari emas, yang kebetulan pada hari itu dia menemukan sebutir emas di sungai kecil yang mengalir, di mana dia mencoba menelusuri sumber aliran sungai tersebut, hingga dia memutuskan melakukan beberapa penggalian dan berhasil menemukan bongkahan emas murni di dalam tanah. Dengan emas sebanyak itu, jelas akan membuat Atami memiliki banyak uang dan cukup untuk dirinya bisa menikmati masa tuanya. Dan dia memutuskan untuk pulang setelah mengumpulkan semua bongkahan emas yang ditemuinya. Namun dalam perjalanannya, dia tak sengaja berpapasan dengan rombongan pasukan Nazi yang sedang mudik. Mereka membiarkan Atami untuk lewat walaupun sambil menertawakan kakek tuir itu. Mereka membiarkan Atami karena tidak boleh lagi membunuh apalagi setelah melakukan genjatan senjata. Alhasil Atami pun berkuda dengan sangat santainya. Tapi di sepanjang perjalanan, dia harus melihat mayat-mayat yang digantung dengan keji. Mereka adalah korban perang yang belum dimakamkan. Selain mayat, Atami juga kembali berjumpa dengan tentara Nazi. Namun Atami tiba-tiba dihentikan oleh pemimpin mereka, sebut saja Jarod. Mau tidak mau, Atami pun harus turun dari kudanya. Kemudian mereka menggeledah kuda dan tas milik Atami, yang semua tas yang dibawanya berisi bongkahan emas. Mereka pun tertawa puas saat menemukan banyak sekali emas di dalam tas yang dibawanya. Yang ketika Atami dipaksa merunduk dan akan ditembak mati, dan tiba-tiba mereka berempat pun tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Sebutan tersebut pun terdengar oleh atasannya yang bernama Bruno. Ia mengecek tempat kejadian. Bruno menemukan sembongkan emas yang tidak lain adalah milik Atami. Setelah melihat 4 anak buahnya yang terkapar tidak bernyawa, Bruno pun langsung mengejar Atami dan menembaknya dengan tank bajanya. Untung saja, Atami dan kudanya bergerak dengan gesit, sehingga dia selamat dari serangannya. Tapi sialnya, kudanya menginjak tai ranjau yang membuatnya terkena ledakan bersama kudanya. Namun tak disangka-sangka, Atami berhasil selamat dari kematian yang hampir merenggut nyawanya. Lalu beberapa saat kemudian, Bruno dan pasukannya kembali muncul. Dia pun terkejut saat melihat Atami yang masih hidup, bahkan Atami tampak masih sehat. Dan karena penasaran dengan kekuatannya, Bruno pun menyuruh asistennya yang bernama Wolf untuk menembak mati Atami di tempat. Akan tetapi, lagi-lagi Atami mampu menghindar dengan sangat cerdik. Bruno akhirnya menyuruh anak buahnya untuk mengecek Atami yang bersembunyi di balik kepulan asap. Naas anak buahnya harus mati konyol setelah dilempar bom ranjau oleh Atami. Mereka masih belum kapok
dengan semua yang dilakukan oleh Atami. Bruno lagi-lagi menumbalkan anak buahnya untuk melewati ladang ranjau. Dia harus melakukan ini untuk menghabisi nyawa Atami. Tapi Bruno mulai berpikir keras untuk tidak menumbalkan anak buahnya lagi. Maka dia akan kehabisan pasukannya satu persatu. Dan oleh karena itu, dia pun menyuruh Wolf untuk memanggil 2 tawanan perang dari dalam mobilnya. Selagi menunggu Wolf, Bruno berjalan ke depan lalu menemukan kalung militer milik Atami. Setelahnya, Bruno dan rombongannya kembali mencari si kakek brutal. Dan untuk menghindari ranjau, mereka menyuruh 2 tawanan wanita untuk berjalan di ladang ranjau. Di sisi lain, Wolf baru saja menerima perintah dari jenderal yang memintanya untuk segera pergi dari Finlandia. Menurut sang jenderal, Atami adalah orang yang sangat menakutkan yang pernah ada. Konon katanya dia menjadi brutal setelah keluarganya dibunuh oleh pasukan Uni Soviet. Dan sebagai pembalas budinya, dia membantai 300 tentara Soviet seorang diri. Diceritakan tentang Atami, Bruno tetap berusaha keras untuk membunuhnya. Dia mengatakan kepada Wolf kalau rombongan ini akan digantung oleh Hitler karena mereka sudah kalah dalam perang. Apabila ingin selamat, maka Wolf dan yang lainnya harus menuruti perintah Bruno, yaitu membunuh Atami dan mengambil semua emas yang dimiliki Atami. Dengan begitu, mereka bisa kabur dari hukuman pemerintah. Dan Atami berteduh di samping bangkai mobil perang, lalu mencabut peluru yang ada di tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Atami mendengar suara mobil yang ternyata adalah rombongan Bruno. Dia pun memutuskan untuk bersembunyi di bawah mobil terakhir. Dengan gesitnya, Atami melompat ke kolong mobil tanpa terdeteksi. Dia sengaja menghancurkan tangki bensin agar dirinya tidak tercium oleh anjing pelacak. Setelah itu, dia langsung melarikan diri ke arah berlawanan. Dia bahkan nekat membakar dirinya sendiri dan melompat ke dalam danau. Bruno menunggu Atami naik ke atas permukaan. Karena sekuat apapun manusia, pasti butuh yang namanya nafas. Dan benar saja, Atami muncul ke permukaan. Bruno pun langsung memberi perintah untuk menembaknya. Tak berselang lama, air danau menjadi merah. Di sini dia yakin kalau Atami telah mati. Oleh karena itu, Bruno menyuruh anak buahnya untuk menyelam dan mengambil emas milik Atami. Namun tak disangka-sangka, melihat air danau yang semakin merah, Bruno pun memaksa anak buahnya yang lain untuk menyelam. Tetapi lagi-lagi Atami mampu menghabisinya. Dan hal itu pun membuat salah satu anak buah Bruno ketakutan dan memutuskan untuk kabur dari perahu. Tetapi nyawanya tidak bertahan lama karena Wolf berhasil menembaknya dari kejauhan. Atami yang melihat itu pun segera naik ke daratan, lalu menggunakan tubuh anak buah Bruno sebagai tameng untuk kabur. Singkat cerita, Atami mampu menjauh dari kejaran Bruno dan dia kemudian mudik ke kampung halamannya. Namun setibanya di sana, semua rumah warga sudah terbakar habis. Akhirnya Atami memilih tidur di rumah kosong. Di sana dia mengingat kembali masa-masa perang yang terkadang membuatnya sedih. Lalu saat Atami hampir tidur pulas, tiba-tiba anjing kesayangannya muncul sambil membawa bom. Tapi kali ini Atami tidak bisa menghindar dari jebakan tersebut. Tidak hanya itu, dia juga harus menahan siksaan dari Bruno yang mengantungnya di tiang jalan. Lalu setelah beberapa detik, tubuh Atami menjadi kaku. Dan setelah dicek oleh Bruno, Atami benar-benar sudah mati. Namun selepas kepergian Bruno, Atami kembali bernafas. Dia kemudian menusukkan besi ke kakinya agar dia bisa menopang tubuhnya sampai pagi. Dengan begitu, dia bisa bertahan hidup. Beruntung ada pesawat yang lewat. Berkat angin dari pesawat, akhirnya Atami bisa terlepas dari tiang itu. Walaupun dia harus berhadapan dengan 2 pilot Nazi yang baru saja mendarat. Salah satu pilot yang bernama Muller kemudian menodongkan pistol ke arah Atami. Tapi dengan sigap Atami mampu membunuhnya hanya dengan satu kakinya saja.
Dan setelah kematian Muller, kini giliran pilot yang bernama Udin menjadi korban kebrutalan Atami. Dengan santuinya, Atami menghantam kepala Udin sampai bocor cor. Dan Atami tidak langsung membunuhnya, karena dia masih membutuhkan tumpangan untuk balas dendam kepada Bruno. Atami pun kemudian